Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Tadi sampai mana? Faris, baca Faris. Baik, perhatikan. Jahal alladzi la yu'dharu bihi sahibuhu. Kebodohan yang orangnya itu tidak diberi udzur adalah ketidaktahuan, kebodohan yang kebodohan tersebut dapat dihilangkan. Lau sa'a sahibuhu fi izalati. Seandainya orang bodoh tadi berupaya untuk menghilangkan kebodohan dia, artinya dia bisa tanya, dia bisa belajar, dia bisa cari tahu. Yang kayak begini kebodohan itu tidak diberi udzur. Ini kaedahnya nih, ya. Kaedahnya. Kalau ditanya kebodohan apa sih yang nggak bisa diberi udzur, itu kebodohan yang mungkin saja memungkinkan kebodohan tersebut dapat dihilangkan. Seandainya orang yang jahil tadi berupaya untuk menghilangkan kebodohan dengan berbagai wasilah, bertanya, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, belajar, ya, ngaji, talabul ilm fardhatun 'ala kulli muslim. Ya. Bertanya, belajar, membaca, iqra. Ya, baca, apalagi mendengar, nonton, itu penting ini. Ya. Baik, terus semisal orang yang mendengar atau membaca Al-Quran dan dia bisa bahasa Arab, dia mengetahui bahasa Quran, terus orang yang seperti ini tidak diberi udzur ketika dia tetap berada dalam kejahilannya. Ya. Karena Al-Quran sampai kepada dia dengan bahasa dia. Allah Ta'ala berfirman, Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan. Katakanlah siapakah persaksiannya yang lebih besar? Ya, syahidun, yang akan menjadi saksi antaraku dan kalian. Uhiya ilayya hadzal Qur'an. Al-Quran ini telah diwahyukan kepadaku. Liunzirakum bihi, agar aku memberikan peringatan kepada kalian. Memberikan peringatan Al-Quran ini kepada kalian. Waman balak, dan siapa saja yang Al-Quran ini sampai kepadanya. Terus khomri umurun khobar, hadhihinya isim. Umurun dhahiratun wa tahrimuha aw wujubuha qati'un. Wa inna ma yudharu bil jahli bil umuri al khafiyati hatta yubayyana lahu hukmaha. Hatta yubayyana lahu hukmuha. Hatta yubayyana lahu hukmuha wal udhru bil jahli fi tafsil. Baik. Ya. Maka orang yang Al-Quran sampai kepadanya, wa wasalat ilaihi da'watu wa nahyu anisyirkil akbar, dakwah sampai kepadanya, larangan dari perbuatan syirik akbar juga sampai kepada dia. Orang yang seperti ini la yu'dzaru, tidak diberi uzur. Idza istamarra 'ala syirki, kalau dia terus-menerus dia tetap melanjutkan kesyirikan dia atau melanjutkan zinanya, ribanya, menikahi mahram, ya, atau memakan bangkai, atau memakan daging babi, meminum khamar, makan harta manusia dengan batil, ya, meninggalkan sholat, tidak mau zakat, enggan untuk pergi haji, padahal dia mampu untuk pergi haji. Hadhihi li'anna hadhihi umurun zahiratun. Karena ini semua perkara
yang jelas nampak sekali ya, terang benderang. Tahrimuha, ya, keharamannya itu jelas sekali. Wa wujubuha qati'un, kewajibannya itu, kewajiban untuk melakukan atau meninggalkan ini adalah qati', secara pasti, tidak ada samar lagi di Al-Qur'an, di hadis. Wa inna ma yu'dharu bil jahli. Sekarang siapa yang diberi uzur? Yang diberi uzur dengan kejahilan adalah pada perkara khafi, perkara samar, ya, perkara samar. Apakah Allah beristiwa di atas arsy? Nah, ini memang ada takfir dari ulama, ya. Tetapi di sini para ulama menyatakan orang yang beranggapan, ya, ini khafi, ini samar ini bagi dia, dijelaskan dulu pada dia. Ya, orang yang menyatakan bahwasanya, ya, Allah tidak beristiwa di atas arsy tidak langsung dianggap murtad. Kalau dianggap murtad maka semua Asy'ariyah murtad. Ya, semua Asy'ariyah murtad semua. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini yang perlu dipahami. Ini pada perkara khafi, perkara samar diberi uzur. Artinya diberi uzur diserahkan kepada qadhi, diserahkan pada hakim. Ada orang yang memberikan kalimat multitafsir, bisa dipahami sebagai istihza, bisa juga bukan. Itu diserahkan kepada qadhi. Ya, selain dari itu maka tidak ada uzur. Terus lanjut berikutnya mana lagi? Wa inna ma yu'dharu hatta yubayyana lahu hukmuha, hingga hukumnya dijelaskan kepadanya. Maka uzur bijahal fihi tafsilun. Maka terdapat perincian di sini, ya, dalam uzur bil jahal, tidak mutlak, ya, barakallahu fikum. Terus lanjut, Arka. Dikit suara. Yu'daru bil jahli ma lam tablughu da'watu wa lam yablughu al-Qur'an wa yakunu hukmuhu annahu min ashabil fatrati. Nah, ini yang pertama. Siapa itu yang diberi uzur dengan kejahilan? Yaitu orang yang dakwah telah sampai kepada dia. Ya, dia bisa akses, dia bisa dapatkan, dia bisa bertanya. Ya, baik. Diberi uzur yang dakwah tidak sampai kepada dia. Dia nggak bisa nanya, nggak bisa mengakses. Al-Quran nggak sampai kepada dia. Maka hukumnya nanti di akhirat dia sebagai ashabul fatrah. Ya, nanti dia sebagai ashabul fatrah, dia akan diuji. Diperintahkan oleh Allah untuk masuk neraka. Kalau dia nggak mau, ya, maka Allah akan masukkan dia ke neraka beneran. Kalau dia mau, maka itu adalah surga. Berarti dia taat pada Allah. Nah, nanti Allah akan jawab, kepada Allah saja dia nggak mau taat, gimana kepada Rasul? Jadi Allah yang perintahin masuk neraka kamu. Kalau dia nggak mau, berarti kan, ya, kamu masuk neraka. Sama Allah aja nggak mau taat, gimana sama Rasul? Padahal kalau dia masuk neraka, hakikatnya adalah surga. Loh, kok bisa gitu? Iya, karena dia taat pada Allah. Paham nggak sini? Nah, terus. Ini keliru ya, salah ya, bukan balag bilugotin, tapi balagohu. Ini keliru, salah. Balagohul Qur'anu. Ini maknanya mustaqim demikian. Tulisannya keliru, biasa salah cetak. Balagohul Qur'anu fi mukhalafatil umuri dzahirati kasyirki wa fi'lil kaba'iri li'annahu qamat 'alaihi al-hujjatu wa balaghathu ar-risalatu. Tayyib. Ya, yang kedua tidak diberikan uzur bagi siapa saja yang dakwah telah sampai kepada dia dan Al-Quran telah sampai kepada dia. Ya, baik. Fi mukhalafatil zahirah, ketika dia tidak diberikan uzur, ketika dia terjatuh dalam penyimpangan perkara-perkara yang zahirah, bukan yang khafiyah. Semisal syirik, ya, dan perbuatan dosa besar. Misal dia sujud, ya, dia doa kepada, ya, Nyi Roro Kidul, dia kasih tumbal untuk Nyi Roro Kidul. Ini bukan khafi, zahirah. Ya, atau dia melakukan dosa besar, semisal dia berzina, dia nggak bisa alasan, ini saya nggak dosa. Dosa memang tidak kafir selama dia tidak menganggap halal. Tapi kita katakan dia dosa besar dan dia mesti diberlakukan had. Ya, kalau dia udah menikah, dirajam sampai mati. Dia nggak bisa. Ada uzur bil jahil dong, saya kan nggak tahu. Nah, nggak bisa. Baik. Li'annahu qamat 'alil hujjatu wa balaghathu ar-risalah. Karena hujjah telah,
risalah telah sampai kepada dia. Lanjut. Dan dia pun mungkin saja memungkinkan buat dia untuk belajar, bertanya kepada para ulama terkait perkara yang muskil buat dia. Ya, yang di situ perkara tersebut rancu buat dia. Terus dan dia pun memungkinkan untuk mendengar Quran, pelajaran-pelajaran, muhadarat, pengajian, kajian, taklim di berbagai sarana informasi. Dia manfaatkan medsos, YouTube, Google, WhatsApp, Telegram, SMS bahkan, telepon bahkan. Ya, ini namanya wasailul i'lam, yaitu sarana informasi. Dia tahu, ya, cari tahu dia nggak bisa kecuali dia tadi nggak memungkinkan. Ya, handphone belum ada, apalagi medsos, apalagi internet, baru seperti ini. Ya, terus baik. Nah, yang ketiga nih, diberikan udzur dalam kejahilan pada perkara khafiyah, perkara samar yang membutuhkan penjelasan. Terus hingga nanti hukumnya dijelaskan kepada dia. Ya, terus baik. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara hal yang halal haram ini ada perkara yang mustabihat, yang banyak orang tidak mengetahuinya. Terus nah, barang siapa yang menjaga dirinya dari yang syubhat, meragukan, berarti dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Terus nah, siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, berarti dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Terus baik, ya. Semisal tukang ngangon yang dia mengangon kambingnya di sekitar hima, ya, batasan-batasan tanah, ya, tentu hampir-hampir dia akan memasuki, ya, batasan-batasan yang dia bukan punya dia tadi. Terus setiap raja ini memiliki batasan-batasan, dan Allah batasannya adalah, ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus baik, maka perkara yang halal itu jelas, maka itulah yang diambil, yang haram itu pun jelas, itu pun dijauhi. Nah, terus wal mukhtalafu, nah, adapun yang mukhtalafu fihi, perkara yang masih diperselisihkan keharaman atau kehalalannya, ya, maka di sini yutawaqqaf, ya, ditahan pembahasannya untuk divonis ini haram atau halal, atau dia ini nggak bisa dipastikan, ya, hingga nanti jelas hukumnya bil bahas, dengan pembahasan, diskusi, soal, atau bertanya kepada para ulama. Nah, terus pesan al-jahilu yajibu alaihi an yas'ala ahlal ilmi wala yuqdaru bi baqaihi ala jahlihi wa indahu man yu'allimu. Baik, maka orang jahil, orang yang enggak paham, enggak ngerti, wajib bagi dia bertanya kepada ahli ilmu, ustaz, penuntut ilmu senior, ya, la yu'daru bi baqaihi, dia enggak diudzur kalau dia tetap berada di atas kejahilannya, ya, sedangkan dia memiliki orang-orang yang mungkin dia tanya, dia bisa bertanya. Terus
Nah, Allah berfirman, bertanyalah kepada yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Terus, nah, maka yang wajib bagi orang jahil adalah bertanya. Terus, nah, sedangkan orang yang alim yang mengetahui wajib menjelaskan dan tidak menyembunyikan ilmunya. Terus, baik, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyembah apa yang Allah turunkan, keterangan yang Allah turunkan, ya, dan petunjuk hidayah yang Allah turunkan setelah jelas, ya, setelah Allah jelaskan hal itu kepada manusia di kitab, maka mereka itulah orang-orang yang Allah laknat dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan melakukan islah perbaikan diri, menjelaskan, maka mereka itulah orang-orang yang Allah beri taubat kepada mereka. Dan aku, kata Allah, adalah zat yang maha memberikan taubat, yang maha rahim, maha merahmati. Terus, maka tidak boleh bagi kalangan muta'alim, orang-orang yang sok pinter, ya, sok tahu, padahal dia jahil murakkab, ya, dia bodoh kuadrat, bicara dalam perkara ini tanpa ilmu, ya, dalam masalah ini. Masalah apa? Udzur bil jahl. Ya, lihat tuh di footnote, intaha binasrihi min kitab aqwali Syekh Ibn Abdul Aziz Ibn Baz bil udzur bil jahl wa yalihi, ya, maqal bil udzur bil jahl Syekh Shalih Ibn Fauzan bitaqdim Syekh Shalih Ibn Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, ini dari buku yang nanti insyaallah kita akan baca. Ya, jadi kata Syekh, enggak boleh banyak orang-orang yang muta'alim, sok tahu dalam hal ini berbicara. Ya, terus baik, adapun kalangan Murji'ah, mereka berpatokan, bersandar kepada udzur bil jahal dalam permasalahan ini. Mau kufurnya kayak apa orang, tetap ada udzur bil jahal. Abu Armalah, Bujanda, kasih udzur bil jahal. Armando, kasih udzur bil jahal. Ghairu Akil, Ghairu Said, kasih udzur bil jahal. Semuanya dapat udzur bil jahal. Ya. Abdu Nyi Roro Kidul, penyembah Nyi Roro Kidul, kasih udzur bil jahal. Penyembah Semar, kasih udzur bil jahal. Semuanya Allahul musta'an. Enggak ada yang kafir kalau begitu. Ya. Enggak ada yang berhak mengkafirkan kecuali ulama. Allahul musta'an. Kecuali kodi. Nah, itu pada perkara apa kecuali ulama, kecuali kodi? Pada permasalahan yang kopi. Nah. Baik. Terus lanjut. Nah, mereka kaum Murji'ah tidak merinci permasalahan udzur bil jahl ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Terus wa tawassuhum Nah, kenapa mereka begitu berdalam-dalam masalah udzur bil jahl ini sehingga semuanya dapat udzur bil jahl, ya? Mereka berdalam-dalam fi hadza bil hakikatnya ini, ya, karena akidah mereka yang didasari bahwasanya tidak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan. Mau orang ucap apa, mau orang melakukan apa, enggak ada kekufuran. Sampai diperiksa keyakinannya dahulu. Terus dan akidah mereka yang menyatakan amal bukan bagian dari iman, atau amal hanyalah syarat kesempurnaan iman, maka begitu orang tidaklah kufur ketika dia meninggalkan amal. Ya, kalau orang tidak beramal tidak kufur katanya. Ya,
Kenapa tidak kufur? Karena amal hanya syarat kesempurnaan iman. Ya. Terus lanjut. Al-murji'atu yaquluna al-ulama'u muttafaquna 'ala syirati al-fahmi kama sabaqa. Murji'ah menyatakan para ulama bersepakat akan persyaratan mesti paham hujjah sebagaimana yang telah berlalu. Ini dusta kaum Murji'ah. Mana ada para ulama bersepakat bahwasanya orang jahil atau musyrik mesti paham hujjah. Kalau begitu musyrikin Quraisy enggak kafir-kafir kecuali pentolannya aja, karena di antara mereka enggak ada yang paham, banyak enggak paham. Bahkan kaumnya Nabi Hud atau Nabi Syuaib menyatakan, ya Syuaibu mana kau takul. Wahai Syuaib, kami enggak ngerti apa yang banyak kamu, dari kalimat yang sering kamu ucapkan. Kami enggak paham. Ya, kalimat Nabi Syuaib umat yang enggak paham, namun Allah kafirkan. Ya, lanjut. Jarin. Nah, kata mereka khilaf terkait hal ini ya, itu hanya terjadi berlaku pada kadar pemahaman ya, pada masalah paham atau enggak paham hujjah. Lanjut. Baik. Maka pemahaman yang mencukupi ya, ialah yang seorang hamba dengan pemahaman tersebut akhirnya dia tidak diberikan uzur. La yuj'alu lil abdi uzran. Maf'ul tsani tetap maf'ul bih. Tidak diberikan uzur bagi hamba ketika dia tidak menerima hujah tersebut. Ya, yaitu ilmu, dengan ilmu tersebut akan hilanglah syubhat yang mencegah kekufuran dia. Nah, ini kata Murji'ah. Ya, itu mesti ada pemahaman yang mencukupi, yaitu berupa ilmu. Ya, yang dengannya nanti ya itu ya tidak lagi ada uzur bagi seseorang. Terus lanjut. Amma idza hasala naw'un wa hum lam tazul bihi asyubhatu lam yatimma al-maqsudu min fitnaihi bil ma'lum. Adapun jika hasala naw'un amma idza hasala nau'u fahmin lam tazal bihi asyubhatu. Adapun ya, kalau ada satu jenis pemahaman aja ya, maka syubhat itu belum terangkat. Kalau baru ada didapati satu jenis pemahaman, maka syubhat belum terangkat ya, dan belum sempurna maksud min iqna'ihi bil ma'lum ya, belum tersempurna maksud berupa dia menerima apa yang diketahui, pengetahuan dia bisa terima. Barakallahu fikum. Terus gantian siapa? Mustafa. Itu fi'il amr. Falahid ta'kid al-murji'ati ala ibarati iqna'u bil ma'lumi fa wasala bihim al-iqdaru bil jahli ila darajatil iqtina'i amma alimu bi anna alladhi fahima al-hujjata la yusamma jahilan fa kaifa yakunu ma ahli al-udri bil jahli hatta yaqtanima. Baik. Falahid, maka perhatikanlah ta'kid al-murji'ah, penegasan kaum murji'ah ini. Ya, pada ibarah mereka iqna'uhu bil ma'lum. Ya, jadi yang jahil tersebut ketika dia diajarkan, dikasih paham, dia mesti menerima
harus puas dengan pengetahuan tadi. Kalau belum puas berarti masih ada syubhat. Dia harus menerima, harus legowo, harus puas. Kalau belum puas berarti masih ada syubhat. Allah musta'an. Masih ada syubhat. Baik. Maka mereka kaum Murji'ah ini berupaya menghukum berupaya untuk menghantarkan uzur bil jahal ini sampai ke derajat iqna, mesti puas. Ya. Jadi ada orang jahil, ada orang bodoh melakukan kesyirikan, ya dikasih hujah. Ya, kan kalau Murji'ah mengkafirkan, kasih hujah, dikasih tahu. Sudah dikasih tahu, orang tersebut ngeyel, belum puas. Maka oleh si Murji ini, si musyrik tadi belum divonis kafir. Kenapa? Anda kan sudah tegakkan hujah pada dia. Ya, dia belum puas. Nah, sampai puas. Sampai si musyrik tadi puas. Baik, barakallahu fikum. Ama alimu anna alladhi fahimal hujjah la yusamma jahilan. Apakah mereka enggak mengetahui bahwa orang yang memahami hujjah itu tidak lagi disebut sebagai jahil? Ya, kalau dia memahami hujjah enggak disebut lagi sebagai jahil. Fa kaifa yakunu ma ahlul udhri bil jahl hatta yaqtani? Gimana ceritanya? Mereka ini diberikan uzur kepada orang-orang yang bodoh tadi, dia mesti sampai pada puas. Gimana ceritanya kayak begini? Kata Syekh, maka hal ini mengingatkan kita kepada akidah Murji'ah yang menyatakan tidak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan. Terus maknanya adalah seseorang diberi uzur hingga dia puas dengan hujah yang disampaikan kepadanya. Terus jangan ditasdid haknya, idza jahada aw kadzdzaba aw istakbara aw a'lana aw a'rada fahina idzan yakfur. Baik. Dan kalau si musyrik tadi dia menentang atau dia mendustakan atau dia sombong, dia melawan, a'rada atau dia berpaling dari ilmu, maka baru dia kufur. Terus nah, kalau berarti dari sini kita paham hubungan antara udzur bil jahal dengan irja. Terus nah, berarti ini hubungan antara irja dan udzur bil jahal adalah hubungan yang sangat kuat, Terus sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Lanjut. Sama hada law iktana thumma lam yattabi ta'uddul murji'atu fataqulu hada dalilun 'ala al-kufri wa laysa huwa kufrun fi nafsihi bi annahum yaquluna al-kufra illa bi i'tiqadi. Nah, maka berdasarkan hal ini, seandainya iktana'a summa lam yattabi, orang tersebut puas disampaikan hujah tapi dia enggak mau ngikutin. Udah disampaikan itu adalah syirik, dia masih enggak mau, biarin, dia udah puas. Maka Murji'ah akan kembali berkata, hada dalilun al-kufr wa laysa huwa kufrun fi nafsihi. Saya pikir huwa kufran. Enaknya huwa kufran karena huwanya apa? Domir fasal. Tapi Syekh enggak menjadikan huwanya domir fasal. Kata Murji'ah, dia akan berkata lagi, ini adalah dalil akan kekufuran dia. Namun itu bukanlah kekufuran itu sendiri, cuman dalil, bukti, tanda adanya kekufuran. Karena mereka menyatakan tidak ada kekufuran kecuali pada perkara i'tiqad. Naudzubillah. Baik. Su'ila Syekh Ibn Baz haula al-udhri bil jahli fiha ar-raddu 'ala al-murji'ati al-mu'asirin. Nah. Baca berikutnya. Ehsan udah yang kedua. Baik, Raymond, baca Raymond.
Allah. As-su'alu man qala la budda an tatawaffara syuruta liman urida takfiruhu bi'aini wa tantafi al-mawani. Fa'ajaba al-uzru al-zahiratu ma yahtaju fiha syai'un yakfuru bil mujarradi wujudiha anna wujudaha la yakfa ala muslimina ma'lumun min ad-dini bid darurati bi khilafi alladhi qad yakfa mislu syartin min syurutis sholati syartin min syurutiz zakati ba'dul amwali allati tajibu fiha az-zakatu tajibu aw la tajibu ba'du syu'unil haji ba'di su'unil siyami ba'di su'unil muamalati ba'di masailir riba. Baik. Ya, masailu Syekh, masailu bebas haulal udhr bil jahl. Baik, permasalahan yang berbagai permasalahan yang diajukan kepada Syekh bin Baz, masail yaitu berbagai pertanyaan yang diajukan kepada Syekh bin Baz terkait uzur bil jahl warad 'alal murji'ati al mu'asirin. Ya, yang ini juga sekaligus sanggahan terhadap murji'ah kontemporer. Ya, itu dari buku Aqwal Syekh Abdul Aziz bin Baz bil uzur bil jahl. Berarti di buku ini yang akan kita baca nanti setelah kalau kajian kita sudah selesai, nah, kita sudah dapat gambaran ya. Baik, barakallahu fikum. Ya. Su'ila samahatu Syekh Ibnu Baz. Syekh bin Baz ditanya, "Man qala la budda an tatawaffara syurutun fi man urida takfiruhu bi'ainihi wa tantafi al-mawani." Ya, penanya berkata, as-su'al. Wahai Syekh, ada orang yang menyatakan mesti terpenuhi syarat. Ya, mesti terpenuhi syarat ketika diinginkan takfir. Ya. Harus dia terpenuhi syarat fiman urida takfiruhu. Ya, bagi yang bagi yang menginginkan takfir. Bi'ainih, takfir muayyan. Ya. Baik. Takfir muayyan. Takfir muayyan itu apa? Tunjuk person, tunjuk hidung langsung. Ya. Wa tantafiya al-mawani'u. Tantafi ma'tuf ke tatawaffar. Tidak ada lagi penghalang. Baik. Barakallahu fikum. Jawab, maka jawabannya fa'ajaba, Syekh menjawab, al-umur adz-dzahiratu ma yahtaju fiha syai'un. Perkara-perkara yang zahirah, yang jelas, nyata, gamblang, itu enggak butuh sedikit pun kayak tadi. Ya, tawafurus syurut wa intifal mawani. Ya. Makanya Syekh bin Baz ini di Subul Salam sering menyatakan ada orang ya yang melakukan kekufuran, boleh enggak orang awam mengkafirkannya? Kafirkan aja, mal mani. Memangnya apa yang mencegah? Itu perkara zahirah. Ya. Tawafurus syurut, mesti ada terpenuhi syarat, mesti ada penghalang. Itu terpenuhi syarat semua. Perkaranya zahirah, enggak ada penghalang. Kecuali penghalangnya dia tinggal di negeri Islam yang dia enggak bisa menghilangkan kebodohannya. Barakallahu fikum. Ya. Yakfuru, ya, orang tersebut bisa kufur
bimujarradi wujudiha. Ya. Atau yukaffir. Nah, orang tadi mengkafirkan pelaku kesyirikan, pelaku pembatal keislaman tadi, ya hanya karena keberadaan pembatal keislaman tadi. Li'anna wujudaha la yakhfa 'anil muslimin. Karena keberadaan dari kesyirikan akbar tadi itu enggak samar lagi bagi kaum muslimin. Fa ma'lumu minad dini bidarurah. Ini adalah sesuatu yang pasti diketahui. Ya. Bi khilafil ladzi berbeda dengan berbagai kasus yang terkadang samar. Mislu syartin min syurutis shalah. Semisal syarat di antara syarat salat atau syarat di antara syarat-syarat zakat. Ya. Pada sebagian harta yang wajib zakat, mana yang tidak wajib. Taib, atau pada berbagai permasalahan perkara haji, ya, atau berbagai permasalahan puasa Ramadan, ya, sebagian perkara-perkara muamalat, sebagian permasalahan riba. Nah, ini baru, ya, ini, ya, samar. Terus lanjut dibaca sini. Siapa lagi yang belum baca? Iko. Gak kedengeran kok suaranya. Taib. Tanyaan berikutnya, Syekh bin Baz ditanya, ya, apakah ikhtilaf dalam masalah udzur bil jahal termasuk perkara khilafiyah? Terus kata Syekh bin Baz, ini perkara besar. Terus baina muslimina man balaghahu al-Qur'an was sunnah. Baik. Hukum asalnya seorang, ya, yang dia berada di tengah-tengah kaum muslimin, dia tidak diberi uzur kalau dia terjatuh ke dalam pembatal keislaman. Itu siapa saja yang Al-Qur'an, sunnah sampai kepada dia. Terus Taib. Ya, maka yang seperti ini tidak diberi uzur kalau berfirman. Kalau diwahyukan, ya, hiya ilayya, diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar aku bisa memberikan peringatan, ya, kepada kalian dengan Al-Qur'an ini dan kepada siapa saja yang sampai Al-Qur'an ini. Terus utiya min tasahulihi. Baik, maka barang siapa yang Al-Quran sunnah sampai kepada dia, maka dia tidak diberi uzur, ya. Terus kesyirikan tersebut bisa terjadi itu gimana? Innama utiya man min tasahulihi. Nah, kesyirikan itu bisa terjadi karena sikap remehan dia. Wa adami mubalatihi, dan tidak ada sikap kepedulian dia. Ya, lakin hal yuqal hadhihi mas'alatun khilafiyah. Kata penanya lagi, wahai Syekh, namun apakah boleh dikatakan bahwa permasalahan itu permasalahan khilafiyah? Terus khilafiyatan illa harrikuni. Maka jawabannya ini permasalahan ini bukan khilafiyah, kecuali pada berbagai permasalahan yang detail, yang mendalam, yang terkadang samar. Semisal kisah orang yang berkata kepada keluarganya, kalau saya mati bakar saya nanti, ya, bakar saya, supaya Allah tidak bisa, ya, memanggil saya. Menafikan ilmu Allah, ya, kekuasaan Allah. Kufur enggak ini? Kufur, namun ini samar. Ya, barakallahu. Terus lanjut. Siapa lagi? Jangan sini udah semua. Hah? Sudi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asyhadu wa yu'ala as-su'al
Al-jawabu kathirun minal muntasibina bis-salafiyyati yashtarikuna fi iqamatil hujjati an yakuna minal ulama'i fa idza waqa'a al-'ami ala kalamil kufri yaqulu ma nukaffiruhu. Ya, Syekh bin Baz ditanya, "Wahai Syekh, katsirun minal muntasibina li salafiyah." Banyak orang-orang yang ngaku-ngaku salafi, Syekh. Mereka mempersyaratkan iqamatul hujjah itu mesti dari ulama. Ya, apabila ada orang awam terjadi kekufuran, ya, dalam ucapan kekufuran mereka menyatakan ma nukaffiruh, kita tidak kafirkan dia. Kata Syekh bin Baz, ya, dijawab terus al-jawabu iqamatul dalili kullun ala hasabil hali. Nah, kata Syekh bin Baz, adapun ditegakkannya dalil hujjah itu semua orang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Terus as-su'alu hal yajibu 'ala al-'ami an yukaffira man qama kufrahu aw qama fihi al-kufra. Nah, Syekh bin Baz ditanya lagi, apakah wajib seorang awam mengkafirkan orang yang melakukan kekufuran atau ya terjatuh ke dalam kekufuran, au qama fihi al-kufru. Ya. Al-jawabu idza thabata 'alaihi ma yujibu kufra kaffarahu. Baik, kaffarahu. Nah, jawabannya apabila seseorang telah jelas ya dia terjatuh ke dalam kekufuran, maka dia mesti dikafirkan. Terus idza thabata 'indahu ma yujibu al-kufra kaffarahu mithlu an yukaffira Aba Jahlin wa Aba Talibin wa Utbata ibn Rabi'atin wa Syaibata ibn Rabi'ata wa dalilu 'ala kufrihim anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam qatalahum yaum Badr. Nah, kemudian kata Syekh, jika telah jelas hal-hal yang menyebabkan dia kufur, ya, kaffarahu, maka enggak apa-apa orang awam mengkafirkan dia. Ya. Semisal kita mengkafirkan, ya, mal mane, memangnya apa yang menghalangi, kata Syekh. Ya, kalau telah jelas ada kekufuran, maka kafirkan dia. Semisal kita mengkafirkan Abu Jahal, Abu Talib, Utbah bin Rabi'ah, ya, dan Syaibah bin Rabi'ah. Ya, dalil ala kufrihim anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qatalahum yaum Badr. Dalil akan kekufuran mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka pada perang Badr. Cukup dulu ya, saya sudah mulai ngantuk. Subhanakallahumma wa bihamdika,